Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat semua. Pada pertemuan yang kedua ini kita masih membahas atau melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu membahas tentang ASEAN. Asas ASEAN. Dalam keanggotaan ASEAN menganut asas keanggotaan yang terbuka, berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara seperti Timur Leste dan Papua Nugini. Ini yang belum masuk dalam keanggotaan ASEAN, yaitu Timur Leste sama Papua Nugini. Dasar ASEAN. Di sini ada 6 dasar. Yang pertama, saling menghormati terhadap kemerdekaan, wilayah kedaulatan negara dan identitas semua bangsa. Jadi dalam keanggotaan ASEAN, negara satu dengan negara lain itu diharapkan harus saling menghormati. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari halangan luar. Jadi suatu negara itu juga mempunyai hak masing-masing. Jadi kita juga harus menghormati hak negara lain. Yang ketiga, tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing. Jadi misalkan negara A mempunyai permasalahan, kita tidak boleh ikut campur dalam penyelesaiannya, harus mereka menyelesaikan sendiri. Yang keempat, penyelesaian pertengkaran dan persengketaan secara damai. Jadi kalau misalkan ada permasalahan negara satu dengan negara yang lain, itu harus diselesaikan dengan cara berdamai. Yang kelima, tidak mempergunakan ancaman atau penggunaan kekuatan. Jadi dalam keanggotaan ASEAN itu tidak boleh ada yang saling mengancam. Yang terakhir, menjalankan kerjasama secara aktif. Jadi semua kerjasama itu harus dijalankan dengan aktif, harus berjalan secara keseluruhan, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ASEAN. Ada 5 tujuan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta mengembangkan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Jadi tujuan kita masuk dalam keanggotaan ASEAN itu agar supaya perekonomian yang ada di negara itu bisa berjalan dengan lancar, jadi bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum. Jadi negara satu dengan negara yang lain itu harus hidup secara damai, saling berdampingan, harus saling menghormati. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah yang menjadi masalah bersama. Jadi kalau dalam keanggotaan ASEAN itu semua negara itu mempunyai permasalahan yang sama, itu ya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Yang keempat, saling memberi bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam segala bidang. Jadi kita kerjasamanya tidak hanya dalam bidang sosial, budaya, ekonomi itu saja, tapi juga dalam pendidikan atau dalam hal yang lain. Yang terakhir, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri. Jadi khususnya di kita yang tinggal di Asia Tenggara itu kan mempunyai iklim yang tropis. Jadi baik untuk lahan pertanian dan industri. Struktur organisasi ASEAN. Di sini ada 2 bentuk struktur organisasi ASEAN. Yang pertama, sebelum adanya KTT di Bali pada tahun 1976 itu ada 4. Yang pertama, Annual Ministerial Meeting atau biasa disingkat dengan AMM, merupakan sidang tertinggi yang dihadiri para menteri luar negeri yang diadakan setiap
tahun secara bergiliran di negara anggota. Jadi AMM ini dilaksanakan setiap tahun bergilir dari negara satu ke negara yang lain ya, secara bergantian. Yang kedua ada standing committee, yaitu bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi serta mempersiapkan AMM berikutnya. Dari jalannya organisasi ini itu yang bertanggung jawab itu adalah standing committee, di mana selain dia bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi tersebut, dia juga harus mempersiapkan rapat selanjutnya yang akan dilaksanakan di negara berikutnya. Yang ketiga ada komisi-komisi tetap atau permanen komite, yaitu bertugas untuk memberikan rekomendasi terhadap rencana program AMM. Jadi yang menjadi anggota permanen komite itu adalah para pejabat ahli yang ahli di dalam bidangnya masing-masing. Yang terakhir ada komisi khusus atau biasa disingkat dengan AC, itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan ASEAN. Contohnya ada komite koordinasi khusus dan komite-komite yang lain. Nanti dilihat di buku atau di internet ya. Yang kedua, setelah adanya KTT di Bali, struktur organisasinya berubah susunan. Yang pertama ada summing meeting atau pertemuan kepala negara. Baru yang kedua ada MMM. Yang ketiga ada standing committee, ada komisi tetap, komisi khusus, dan sekretaris nasional ASEAN. Nah, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN itu pernah dilaksanakan dari KTT pertama sampai KTT yang ke-16. Di situ bisa kalian lihat ya, bisa dibaca. Nah, sekarang tugas kali ini saya memberikan tugas kepada kalian untuk menyebutkan 3 negara dari anggota ASEAN. Nah, anggota ASEAN itu kan ada 10. Di situ sampean cari 3 negara saja yang dikerjakan. Nah, disertai dengan nama resmi negaranya, ibu kota, mata uang, iklim, potensi alam, kegiatan ekonomi, dan pariwisata yang ada di negara tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya ini ada negara Filipina. Nama resminya Republika Filipina. Ibu kotanya Manila. Mata uang peso, iklimnya tropis. Nah, terus ada potensi alam, kegiatan ekonomi, dan pariwisata yang ada di negara tersebut. Untuk anak-anak yang di pondok bisa pinjam LKS kakak tingkatnya ya, yang kemarin kelas 8. Di situ ada semuanya, bisa kalian baca. Dan untuk yang di rumah bisa dicari di internet atau sumber buku yang lainnya. Jadi diusahakan bisa mengerjakan tugasnya secara keseluruhan ya. Udah, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.